Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Aimah. Saya adalah seorang mahasiswi semester 1 jurusan PIAUD di Universitas Madinatul Najah Rengat. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu mata kuliah Perkembangan Anak Usia Dini dengan dosen pengampu Ibu Desi Sofiani. Di video kali ini saya akan membahas tentang metode-metode yang dapat kita terapkan dalam memberikan pendidikan kepada anak usia dini menurut Al-Quran dan hadis. Jadi di dalam Al-Quran dan hadis telah banyak sekali diterangkan tentang berbagai metode yang dapat kita terapkan dalam memberikan pendidikan kepada anak usia dini. Metode yang akan kita bahas kali ini yaitu metode teladan atau metode keteladanan. Dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Dari ayat ini kita belajar bahwa ternyata tauladan atau contoh itu sangat besar pengaruhnya dalam memberikan pendidikan kepada anak, terutama kepada anak usia dini. Kenapa? Karena pada anak usia dini terdapat satu fase yang dinamakan fase imitasi. Fase imitasi adalah fase di mana seorang anak banyak sekali mencontoh orang-orang dewasa di sekitarnya, terutama kedua orang tua dan juga guru-gurunya. Nah, kita sebagai seorang tim pendidik harus mau memberikan contoh tauladan tentang pendidikan yang akan kita berikan kepada si anak tersebut supaya hasilnya menjadi lebih maksimal. Jangan hanya memberikan arahan atau nasihat saja tanpa memberikan contoh atau tauladannya, karena ketika keduanya tidak sinkron, ketika seorang ayah, ibu atau guru hanya memberikan nasihat sementara yang dia lakukan bertolak belakang dengan nasihat yang dia berikan, maka si anak akan menjadi bingung. Kenapa bingung? Karena apa yang dia dengar tidak sesuai dengan apa yang dia lihat. Misalkan contoh, seorang ayah menasihati anaknya untuk tidak merokok, tapi si ayah tersebut justru merokoknya sangat kuat sekali. Nah, ini si anak akan menjadi bingung, bahkan mungkin dia akan membantah, kenapa saya disuruh tidak merokok sementara ayah saya seorang perokok yang kuat. Nah, jadi nasihat yang tidak sinkron antara nasihat dan tauladan seperti ini hasilnya menjadi tidak akan efektif, tidak akan maksimal seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke yang kedua, yaitu metode nasihat. Seperti halnya metode tauladan, nasihat itu juga sangat besar pengaruhnya dalam memberikan pendidikan kepada anak. Seperti pada surat Luqman ayat 11 sampai 19, Allah berfirman, di situ menceritakan tentang Luqman yang menasihati anak-anaknya. Di antara nasihat Luqman yaitu yang pertama adalah nasihat untuk tidak mempersekutukan Allah, nasihat untuk tidak bersikap sombong, nasihat untuk mendirikan sholat, nasihat untuk melembutkan suara dan lain-lain. Nah, di sini kita belajar bahwa ternyata nasihat itu sangat penting dalam pendidikan anak, tapi tetap harus sinkron dengan contoh atau tauladan yang kita berikan. Jangan sampai kita menasihati tetapi kita sendiri tidak melakukan. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjut kepada metode yang ketiga, yaitu metode kebiasaan atau metode pembiasaan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, dan ajarkanlah anak-anakmu untuk sholat di usia 7 tahun, dan pukullah mereka bila lalai pada usia 10 tahun, dan pisahkanlah mereka di tempat tidur. Nah, ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita memberikan pendidikan kepada seorang anak, kita juga perlu membiasakan agar pendidikan yang kita berikan tidak dilakukan oleh anak dalam satu waktu saja, tapi dilakukan secara berkesinambungan juga, sehingga bisa membentuk karakteristik dan kepribadian si anak tersebut. Misalkan ketika kita memberikan pendidikan tentang sholat, kita berikan sejak anak usia dini, mulai anak umur 7 tahun, kemudian
kemudian terus kita berikan secara terus menerus, sehingga bila lalai pada usia 10 tahun kita pun wajib memberikan sanksi yang tegas dengan memukul. Tapi pukulan di sini adalah pukulan sayang ya, bukan pukulan tindakan kekerasan. Nah, ketika besar nanti seorang anak yang dididik dengan cara ini, maka dia tidak akan berat ketika melakukan sholat 5 waktu. Ini kebiasaan ini membuatnya menjadi mudah saja ketika harus rutin melakukan sholat 5 waktu. Bahkan ini bisa menjadi kepribadian dari si anak tersebut. Ketika pendidikan ditanamkan secara terus menerus, dia akan mendarah daging sehingga menjadi karakteristik dari si anak tersebut. Nah, kemudian kita lanjut kepada metode yang keempat, yaitu metode perhatian dan kasih sayang. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, barang siapa tidak menyayangi maka tidak disayangi. Ini artinya kasih sayang itu sangat perlu kita curahkan kepada anak-anak kita. Supaya apa? Supaya mereka kembali menyayangi kita. Nah, ketika kita menyayangi mereka, mereka pun balik menyayangi kita dengan cara mereka akan mudah melaksanakan nasihat-nasihat atau arahan-arahan yang kita berikan kepada mereka. Nah, itu adalah bentuk dari kasih sayang seorang anak kepada kita. Oleh karena itu sangat penting sekali memberikan perhatian dan juga kasih sayang kepada seorang anak, supaya anak-anak menjadi termotivasi dengan sendirinya, supaya seorang anak tersebut bisa ikhlas dalam menjalankan nasihat-nasihat atau arahan-arahan yang telah kita berikan. Nah, demikian tadi 4 metode yang saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih telah menonton video saya, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.